orang berani mati kok membela orang gitu ya Mas ya, dan Iya, sekarang orang nggak berubah-ubah begitu. iya. Dan kasihannya mereka yang bela 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 berani mati bela Jokowi itu pasti nggak akan naik private jet. Kita jaminkan gitu ya. Sementara anak-anaknya Pak Jokowi naik private jet, enak-enak liburan, mereka berdatangan dari seluruh Indonesia mau apel di mana di patung Tugu Proklamasi ya, Pak Agi Itu namanya ya. proklamasi, Oke, ya. ini nanti kita bahas. Saya kira yang utama soal KPK yang ternyata memang cemen secemen-cemennya itu Mbak Agi, soal Kaisang ternyata dia nggak akan berani manggil itu. Dan ini kan kelihatannya ribut sendiri di internal internal KPK Betul. ya. Ada yang Mhm. faksi ingin tetap manggil, tapi Mhm. ada faksi yang menyatakan tidak. Dan salah satu yang Mhm. menyuarakan bahwa itu nggak ada kewajiban itu Nurul Gufron. Ini mesti diingat ini Mbak, ini Mhm. orang yang dapat bonus Ya. yang mengajukan tambahan jabatan gitu ya. Wah, udah ditambah sama Pak Jokowi 5 tahun, masa masih ngelawan Pak Jokowi. Kira-kira gitulah ya. Terus satu lagi, saya kira sedikit, nanti kita akan bahas sedikit tentang fenomena 5 tahunan sekali. Ini para anggota DPR dari berbagai daerah, terutama DPRD itu, begitu mereka dilantik menjadi anggota DPRD, langsung menggadaikan SK pengangkatannya untuk utang ke bank dengan jangka waktu 5 tahun. Gitu. Nah, kalau nanti tiba-tiba di PAW bagaimana ya sebelum 5 tahun ya? Ya, Iya, iya. Mengerikan ya Mas Ersu, fenomena seperti itu. ya. Dan bank kita juga menerima, ya kita tahu ya setiap kali ada kenaikan jabatan, bahkan para guru-guru itu kan SK-nya hampir banyak sekali, hampir semua malah Mas Ersu yang digadaikan karena mereka juga memang kesulitan hidupnya apa dan sebagainya. Tidak mencukupi lah begitu pendapatannya. Tapi sistem perbankan kita juga ya seperti itu juga yang membuat mereka kan mau tidak mau harus bisa membayar itu begitu. Ini nanti kita bahas deh, ini Ya, oke. fenomena yang Baik. Kita mulai dari mana nih Mbak Agi? sepertinya yang Nurul Gufron ini ya Mas Ya, Irsu yang ya, ya, ya. Ya, ya. mhm, Ini menarik ya, Nurul Gufron ini salah satu wakil ketua KPK ini kan dia menyatakan tidak ada kewajiban buat eh, mhm, Kaisang itu untuk mengklarifikasi apanya penggunaan pesawat jet itu. Dan sebaliknya juga KPK juga tidak punya kewajiban karena dia kan bukan penyelenggara negara gitu ya Mbak Agi. Dan ini kelihatannya faksinya sama dengan juru bicara KPK, Tete Mardika. Ya kan yang paling awal menyatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk Kaisang itu mhm, mengklarifikasi kan Tesa ya waktu itu. betul, Terus kemudian mhm, kita ingat dibantah oleh Nawawi Pemulango, betul, PLT mhm, dari mhm, KPK, dan betul, kemudian Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang juga betul, menyatakan begitu dia bahwa ini bisa jadi modus mhm, untuk apa? Untuk gratifikasi kepada orang tuanya Kaisang karena orang akan meminjami pesawat itu atau gitu kalau dia bukan anaknya Jokowi ya pasti nggak akan dipinjemin gitu. Anaknya Mbak Agi, anaknya Mbak Hersu nggak akan dipinjemin pesawat seperti itulah ya pasti. Kalau toh ada saya cegah juga gitu. Karena apa? Karena pasti aneh gitu. Dalam rangka apa gitu ya. Ini menarik Mbak Agi. Jadi artinya sekarang di internal KPK sendiri terjadi perbedaan betul, pendapat yang sangat mhm, sangat 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 menarik ini. Apalagi menjelang injury time masa jabatan mereka ini kan mhm, mereka berakhir pada bulan Desember ya Mbak. Itu pun sebenarnya jabatan udah bonus. Dan kita mesti mhm, ingatkan bahwa orang yang yang sebenarnya berjasa terhadap pimpinan KPK yang lain sehingga masa jabatannya diperpanjang itu adalah Nurul Gufron. Karena Nurul mhm, Gufron, saya ingat ya betul, Mbak Agi, waktu itu dia mengajukan gugatan ke mhm, Mahkamah Konstitusi. Tadinya sebenarnya nggak ada urusannya dengan masa jabatan loh Mbak. Ini berkaitan dengan mhm, usia juga nih. Nah, ini Nurul ya, Gufron ini sebenarnya orang pertama yang mulai gugat soal usia ini. Eh, eh, Baru mhm, kemudian diikuti oleh Gibran kan pada waktu itu dia menggugat batas usia calon pimpinan KPK yang harus minimal berusia 50 tahun gitu ya. Dan mhm, kemudian dia mengajukan gugatan kecuali kalau mereka yang sudah pernah menjabat sebagai pimpinan KPK mhm, masih boleh maju. Ini persis kan kayak kayak modelnya Gibran yang putusan nomor 90 ya tahun 2023 ya Mbak Aki. Belum betul, berusia 40 tahun kecuali mereka yang sudah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah yang terpilih melalui pilkada. Kan itu normanya yang mhm, diubah. Dan tiba-tiba kalau Nurul Gufron ini menariknya di tengah jalan, kemudian dia menarik gugatannya dan memperbaiki gugatannya, dan kemudian masuk nih yang soal perpanjangan masa jabatan. Dia samakan dengan pejabat negara lain dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Dan itu mhm, digolkan dan akhirnya mereka-mereka ini harusnya pada bulan Desember tahun 2023 lalu mengakhiri masa jabatannya, sekarang menjadi bulan Desember ini. Jadi saya kira dengan orang yang dapat bonus begitu dan Pak kan yang mengeluarkan kepresnya kemudian Pak Jokowi, ya nggak mungkin lah mereka melawan Jokowi gitu ya Mbak ya.
Iya, betul. Ini kan jadi semacam ya bosnya itu kan Jokowi begitu. Yes. Jadi ya mungkin lah, apalagi mereka sekarang posisinya KPK ini ada di bawah Jokowi, bukan yang Mm-mm. menjadi lembaga independen seperti semula. Mm. Saya rasa terobosan baru harus dilakukan oleh Pak Prabowo kalau seandainya dia memang ingin mendapatkan legitimasi begitu setelah kemarin ancur-ancuran di Pilpres begitu digugat seperti itu dan hasil dari MK pun banyak sekali yang tidak puas karena kenyataannya terjadi dissenting opinion begitu kan Mas Hersu dan isi dari dissenting opinionnya itu kan luar biasa bagaimana kekacauan apa kecurangan terjadi. Jadi kalau seandainya Pak Prabowo nanti sudah apa namanya sudah menjabat sudah dilantik saya rasa harus melakukan perombakan besar-besaran terhadap KPK. Kalau tidak apa yang dia katakan tentang korupsi apa memberantas Ya, korupsi itu omon-omon saja kalau yes, masih yes. seperti ini Ya. orang-orang seperti Nurul Gufron ini akan terus merecoki yang seperti ini karena memang dimungkinkan untuk seperti itu Dia begitu di maju lagi mana ya, Nurul Gufron ya, maju lagi sebagai iya pimpinan KPK ya. Saya nggak tahu dia termasuk yang lolos nggak itu, lolos ya Nurul Gufron ya untuk maju iya kembali ya. kalau tidak salah ya ada ada nama-nama baru seperti Pak Sudirman Said kita doakan semoga Pak Sudirman Said lolos begitu ya Mas Hersu karena memang kapasitasnya mumpuni begitu Ya, ya, rekam jejaknya tapi kalau seperti Nurul Gufron ini seperti orang yang mencari jabatan saja begitu ya, ya. KPK ini kan seharusnya melindungi rakyat melindungi apa seperti Kaisang ini beda banget loh sama apa Mario Dandi ya anaknya Anaknya dari Rafael Alun ya. Itu disinggung oleh Pak Mahfud MD ya. betul, betul. Nah, Rafael Alun ini kan tidak mendapatkan fasilitas pengawalan apa dan sebagainya begitu yang tidak saya rasa untuk fasilitas yang digelontorkan dari negara untuk Kaisang itu sangat besar per bulannya saja begitu Mas Hersu. Pengawalan untuk dia, pengawalan untuk istrinya. Apalagi nanti kalau sudah memiliki anak, berbagai fasilitas gitu kan juga ikut begitu sebagian. Nah, yang si Mario dan dia saja yang tidak mendapatkan fasilitas dari negara saja bisa diproses dan kemudian ditelisik dari mana asalnya begitu. Masa ini kita yang dia istilahnya sehari-hari begitu dia memakan duit rakyat juga untuk kehidupannya begitu difasilitasi oleh kita sebagai rakyatnya. Kita tidak boleh mempersoalkan kehidupannya. Kan aneh gitu Mas Hersu. Memang bukan penyelenggara negara, tapi kan ini lingkaran dari Pak Jokowi dan itu ada di undang-undang loh yang namanya apa lingkaran dari penguasa, lingkaran dari pejabat di daerah maupun di tingkat nasional dan sebagainya itu yang justru tidak boleh dan sangat jelas tidak boleh menerima gratifikasi mendapatkan keuntungan lah dari jabatan orang tuanya misalnya bahkan di bidang hukum kan juga seperti itu kan Mas Hersu kita tidak boleh menggunakan notaris yang masih ada hubungannya misalnya kakak adik notaris kemudian kita akan balik nama atau apa namanya untuk pembelian-pembelian tertentu balik nama tanah misalnya kita tidak diperbolehkan gitu apalagi Ya. apa saya lupa pasalnya tapi yang jelas ada klausul-klausul yang seperti itu begitu Konflik of interest lah artinya ini ya kaitannya sebetulnya iya, ya. ada konflik of interest nantinya begitu kalau seandainya memang terjadi sesuatu penyalahgunaan di dalamnya. Nah, ini kan sudah jelas indikasinya adalah Ya, penyalahgunaan. Kalau ya itu Mas Hersu, kalau anaknya Mas Hersu nggak mungkin lah dipinjami apa betul. private jet itu tadi. Ya, ya, dan ini nanti bisa jadi modus baru ya, saya kira karena ada presidennya begitu ya. Sekarang ini Iya, bahwa orang kalau mau nyogok atau memberi gratifikasi pada pejabat, jangan langsung ke suaminya, beri aja pada betul. anak dan istrinya. Kan mereka bukan bukan penyelenggara negara, jadi nggak ada kewajiban, nggak ada deliknya di situ kan, gitu, nggak ada kewajiban Mhm, mereka juga diklarifikasi. Dan ini yang disinggung oleh Pak Mahfud kan ketika Anda tadi menyatakan soal Mario Dandi ya kasusnya, katanya menurut Pak mhm, Mahfud ini ahistoris ini KPK karena kasusnya Mario Dandi kan dia juga bukan bukan betul. penyelenggara negara, dia anaknya seorang pejabat negara yang saya kira jabatannya kalau dibandingkan dengan Pak Jokowi ya jauh ya. Jadi peluang untuk gratifikasi ke Mario ke Rafael Alun itu juga ada tapi terbatas tidak seperti ketika dengan presiden gitu. Nah, ini Mhm, yang saya kira penting dijelaskan. Mestinya Pak Alexander Norata dan juga Pak Nawawi Pumulango juga speak up dong. Apa yang terjadi sama kalian betul. ini kok kok dua di sebuah lembaga para pimpinannya berbeda-beda pernyataannya dan Mhm, kemudian sampai sekarang kita udah hopeless sebenarnya rakyat itu sebenarnya kemarin juga hopeless lah gitu ketika Tessa Mardika menyatakan seperti itu bahwa tidak ada kewajiban Kaisang untuk mengklarifikasi penggunaan itu orang juga hopeless. Jadi muncul harapan
ada pernyataan dari Nawawi Ponglango dan Pak Alexander Marwata begitu. Yang itu memang benar apa yang disampaikan. Tapi ternyata tiba-tiba sekarang muncul pernyataan dari Nurul Gufron seperti itu. Tapi saya tertarik untuk meneruskan ini Mbak Agi. Oke, kalau lu bilang, nah kita bilang lu aja deh ya, Mbak ya, kalian. Kalau kalian bilang bahwa itu tidak ada kaitannya dengan apa dengan pejabat penyelenggara negara, bagaimana dengan Bobby? Karena Bobby sendiri Iya. sudah mengakui dan apakah terus dia bilang kan Bobby udah bilang bahwa itu bukan dana APBD dan juga bukan dari korupsi. Jadi nggak perlu lagi ada klarifikasi. Gile lu, minjem ngomongannya Bu Mega begitu nanti kita ya. Ya kan gitu. Kalau Ibu Mega dengar pasti kalau gile lu kata Bu Mega gitu. Iya, luar biasa sekali ya kalau nggak ada hubungannya dengan APBD apa. Itu kan yang namanya yang namanya uang itu bisa bisa lewat mana saja begitu Mas Ya. Hersu kan berkelindan ke sana, berkelindan ke sini seperti Mas Hersu tadi. Yang paling sederhana saja yang terjadi di sekitar kita begitu Mas Hersu. Misalnya ada anak yang sebetulnya dari rapotnya, dari nilai-nilainya dia tidak dimungkinkan untuk naik kelas, apalagi sering bolos, ada kasus dan sebagainya. Nah, kita tidak perlu menyogok langsung kepada gurunya atau wali kelasnya. Kita dekati saja anak gurunya, kita kasih sepeda motor atau kita kasih uang lewat suaminya atau siapa, dan dia bisa terus kemudian merevisi, dia naik si anak tersebut tanpa dia menerima apapun gitu. Nah, itu kalau berdasarkan dari cara bernalarnya Gufron begitu ya, dan juga cara bernalar orang-orang di sekitar Pak Jokowi begitu untuk menyelamatkan putra Pak Jokowi, ya seperti itulah contohnya begitu. Tapi kan negara ini jadi rusak kalau jadi seperti Iya, rusak. itu. Nah, Mbak Agi tadi Rusak. nyinggung soal soal guru dan murid ya. Ini ada pengalaman, ada beberapa sekolah yang membolehkan apa wali murid itu memberikan bingkisan kepada gurunya begitu. Saya termasuk orang yang tidak setuju karena itu bahaya kalau terjadi gitu terjadi favoritism nanti terjadi anak yang orang tuanya memberi bingkisan kepada gurunya pasti akan di apa dianamaskan oleh gurunya sementara yang nggak memberikan bingkisan dia bisa jadi dianaktirikan kan gitu. Itu hal sederhana. Jadi sebenarnya mulai hal-hal sederhana lah. Tapi kalau jadi pejabat KPK untuk hal yang sederhana seperti ini aja nggak mereka tidak nggak paham atau sengaja pura-pura tidak paham ya gile lo gitu nggak pantas lo jadi jadi pimpinan KPK nggak pantas dia dibayar oleh pajak gitu loh ya, Mbak. Tadi Mbak Anggi menyinggung ini kan kita berharap soal mungkin dengan pemerintahan yang baru yang ada terus munculnya figur-figur baru seperti Pak Sudirman Said itu nanti akan berubah wajah KPK. Sebenarnya bukan soal soal figur per orang per orang, Mbak. Ini lebih pada political will, ya kan? Karena Betul. kita tahu ini prosesnya nanti di DPR. Jadi DPR kalau DPR. memang dia tahu nggak ada komitmen yang kuat dari pemerintahan yang ada sekarang, gitu, Kim Plus itu, nanti bisa gampang tuh di antara Kim Plus itu makanya akan cincai-cincai ini bahaya nih si figur ini pasti kalau dia nanti jadi keras kita yang susah nih. Kita Betul. bisa bawa ulur nih kita bakal masuk penjara semua kita kita cut saja kita cari orang-orang yang nurut gitu ya orang seperti Nurul Gufron ini bagus lah untuk diambil lagi kan kira-kira gitu. Track recordnya dia bisa cincai lah dengan kita karena dalam hal ini kan dia bisa disebut cincai juga kan gitu Mbak Agi. Jadi Iya. berat kalau situasinya semacam ini saya kira. Iya, kok bisanya ya gitu, dari KPK mereka mengatakan, "Kami ini sifatnya kan pasif," begitu kan. Itu Iya kan iya iya iya. menurut Nurul Gufron dan juga Tessa. Kok aneh ya, KPK kok pasif dia diberikan, apa, anggaran yang sedemikian besar. Kalau pasif tidak akan ada itu OTT-OTT. Kalau Iya. seandainya pasif, itu Iya. namanya Hasto itu tidak akan dikejar sampai ke, markas Polri, begitu kan. Sampai mereka mengindik-indik berjam-jam. Bahkan kalau seandainya kita mendengarkan kisah-kisah gitu, dari mereka yang mantan-mantan KPK begitu Mas Hersu, mereka itu bisa sampai 3 bulan, 4 bulan. Itu sudah seperti reserse begitu ya, sudah seperti intel begitu. Mereka yang dibilang apa ada tukang bakso, ada apa. Cuman kalau KPK bentuknya berbeda, tapi mereka Apa bisa dia? Tikang siomay. iya, dan mereka bisa melakukan itu juga, makanya mereka kan diambil dari jaksa, mereka diambil dari polisi, itu supaya mereka tahu, mereka sudah dapat pendidikan dasar soal itu, yang artinya mereka harus bergerak aktif. Lah kalau seandainya mereka tidak bergerak aktif, begitu Mas Hersu, Iya. hanya, oh itu dapat gratifikasi, tapi kan dia nggak lapor, ya Nggak udah ada deh, yang lapor biar iya. Ya, itu kan gimana? konyol banget itu kalau kemudian mereka nggak ada yang lapor. Jadi dan kemudian ketika ada yang lapor itu hanya kemudian dianggap bahwa dalam kasus kasus yang ini kasus Kaisang kan Kaisang dan Gibran bahkan yang dilakukan oleh Obaidillah Badrun itu kan dia sudah melapor sejak tahun 2,5 tahun lalu itu dianggap katanya itu ya pengaduan masyarakat saja jadi diarsipkan itu istilahnya itu alias
ya udah gue tampung ya, tapi gue pokoknya gue arsipin aja, tapi tindak lanjutnya nggak ada. Ini memang kacau, Mbak, namanya Iya. KPK. Kita nggak punya Kalau harapan lagi dengan bangsa ini kalau lembaga-lembaga penegak hukumnya seperti itu gitu. Saya sih berharap ya Mas Hersu ini tetap menjadi catatan. Oh Kita pasti catat harus perbuatan mereka. dicatat ya, ya. Iya, dan kemudian ini bisa masuk ke dalam obstruction of justice kalau saya rasa Ya, sih ya, iya. menghalang-halangi penyidikan, menghalang-halangi sesuatu, walaupun belum sampai ke penyidikan, tapi menghalang-halangi dilakukannya pemeriksaan apa dan sebagainya. Ingat loh, kalian tidak selalu ada di atas, Yes. tidak selalu kalian itu dilindungi oleh jabatan seperti ini. Dan bisa jadi Pak Prabowo itu di masa terakhirnya, apalagi dia dalam usia yang memang sudah sepuh seperti ini, ingin berjasa kepada negara dan kemudian mendengarkan rakyatnya, itulah yang akan dilakukan orang-orang seperti kalian ini yang kemudian akan dipersoalkan di kemudian hari. Ya, cuman kita ingatkan lagi ya kejadian di Korea Selatan itu ada seorang presiden Oh. yang sudah 4 tahun lo tidak menjabat sebagai presiden gara-gara hanya karena mencarikan jabatan di sebuah maskapai begitu ya. Ini Betul. maskapainya perlu punya seorang anggota parlemen juga ya di sana ya Mbak ya. Dan kemudian dia tetap diseret oleh jaksa gitu. Jadi Betul. saya kira Pak Prabowo sebenarnya nggak perlu jauh-jauh tuh nyari contoh gitu ya. Contoh aja kalau kita saya bilang kalau kita mau sejajar dengan Korea sekarang itu bisa dilakukan cepat oleh Pak Prabowo hanya dalam satu seminggu Betul. kita udah bisa sejajar dengan Iya. Korea minimal tersangkakan dulu orang-orang ini gitu ya lalu langsung kita Bahkan sejajar. iya, Ya. kalau di Korsel itu ya Mas Heris tuh, anak perempuan dari si mantan presiden itu kan sudah cerai dari Iya iya suaminya iya itu. Jadi iya mantan menantu padahal, tapi tetap dia dikaitkan karena memang kejadiannya dulu pada saat itu dia dia masih jadi masih menantu menjadi ya menantu ya gitu. ya memang hopeless Mbak negeri Konoha ini. kita kita nggak bisa ada harapan jadi kalau toh sekarang kalau kita tunggu aja Pak Nawawi Pemulango dan Pak Alexander Marwata apakah kemudian juga akan menyatakan sikap yang berbeda lagi seperti menanggapi pernyataan Tessa Mardika ya karena ini yang menyatakan adalah Nurul Gufron. Oke, Mbak Hmm. Aki jadi eh, bingung kan? Anda pasti para viewer dan seperti kita juga bingung loh. Kaisang dibilang bahwa dia itu bukan bukan penyelenggara Penyelenggara negara, negara. sementara kalau Bobby ya yang dia yang harus melakukan dia sifatnya pasif, dia tidak akan dia kalau Bobby tidak melaporkan jadi tidak akan bertindak. Kira-kira gitu kan ya Mbak Aki ya? Iya, kira-kira begitu. Dan ini juga sepertinya kasus tambang begitu ya, yang Blok Medan apa Oh iya segala Blok macam itu Medan, fakta persidangan sulit itu, sekali. ya. Itu fakta Betul. persidangan. Jadi kalau Iya. ditanya itu bagaimana? Pasif kami. Kan gile loh. Luar biasa. Kita beranjak ke ini aja Mas Ersu, yang pasukan berani matinya Pak Jokowi. Ini masih Ya, berkaitan dengan hal tersebut kan. ya, Akibat dari keluarganya banyak sekali dipersoalkan dan sebetulnya tidak hanya ini saja ya, banyak sekali sebetulnya kejadiannya. Bahkan sampai rame itu yang namanya di media sosial Mas Hersu, di-spill itu oleh netizen-netizen, apa sih usahanya Kaisang sehingga dia bisa menyewa private jet yang kalau seandainya bukan gratifikasi ya, bukan pinjaman, itu dia bisa menyewa gitu untuk sekali terbang bisa sampai miliaran sampai ke Amerika tuh apa usahanya kemudian di spill sang ayam gitu tidak ada yang beli sang pisang yang tadinya ada di mana kemudian udah tutup yang di sini tutup di sana tutup itu masing-masing Mas Hersu yang ada misalnya saya di Surabaya di daerah ini dulu ada counter ini tapi itu memang nggak laku begitu ya dan sekarang ini sudah tutup posisinya yang ada di mana disebutkan itu oleh jadi mereka bertestimoni rame-rame dan mereka bertanya jadi hasilnya dari mana itu sebetulnya gitu. ya. Kalau seandainya untuk satu kali perjalanan saja itu sudah miliaran, baliknya itu berapa? Belum lagi mereka spending money di sana untuk untuk menginap di hotel, untuk sehari-hari mereka pelesiran kemana apa dan sebagainya. Belum lagi mereka juga pasti dikawal oleh pas pampres loh ya, begitu ya atas biaya negara itu gitu. Jadi ini memang kehidupan yang tidak masuk akal begitu kalau kita Ya, ya. lihat. Nah sekarang ini kemudian ada pasukan berani matinya Pak Jokowi ini juga apa sih ini Mas Hersu pasukan Ya, ini? ya. Nah, jadi sebenarnya kan gini, kita kan memang melihat ada orang-orang yang daihatnya Pak Jokowi ya. Dalam kasus yang berhari-hari kita bahas soal Bung Rocky Gerung dengan Sylvester Hmm. Matutina ini kan juga begitu. Dia ini orang yang daihatnya Pak Jokowi dan nggak bisa benar disenggol di keluarga Pak Jokowi. Begitu ada yang mengkritik dia langsung belain bahwa perlu sampai berantem kan gitu. Nah ini saya kira kalau Sylvester lumayan lah dia pernah jadi anggota TKN gitu ya. Dan saya nggak tahu dia apakah dia punya jabatan di pemerintahan atau tidak. Saya tidak tahu. Tapi kalau orang-orang ini pasukan berani mati apalagi yang cuman pasukan bukan di lapangan ini
lu dapat apa gitu. Ya, kasihan saya sebenarnya Iya, ada orang-orang seperti ini ya. Karena kan iya, gini lah, dan kalau kita ngitung secara politis Pak Jokowi itu udah mau berakhir masa jabatannya. Lu nggak bisa betul. dilindungi lagi gitu sama Pak Mhm. Jokowi gitu. Kalau Gibran, ya Gibran tergantung sama Pak Prabowo gitu. Pak Prabowo tergantung anggaran. Kalau Pak Prabowo mau nerusin pemerintahnya, program-program pemerintahnya Pak Jokowi, kalau APBN-nya nggak memadai, ya dia nggak mau, ya nggak akan melanjutkan. Ya, contohnya udahlah IKN gitu lah. Jadi makanya Betul. udahlah nggak usah lah gini gini gini. Karena kalau orang Medan bilangnya ku tandai kalian ya. Nanti begitu. Keren ya, keren. Ku tandai kalian ya Aduh, katanya gitu. iya. Mudah-mudahan Pak Prabowo tidak mengikuti yang kayak kayak gini ya Pak. Ini sudah di luar nalar, nggak masuk Ya, akal. Bayangkan 20 orang akan datang ke Jakarta dari bukan seluruh 20.000, Indonesia. bukan 20 orang, 20.000, 20.000. dua Wah, puluh ribu, luar biasa. Dan apakah muat itu Tugu Proklamasi nggak didatangi cukup 20 ya. ribu? Ini pun Iya, itu jangan-jangan orang poinnya. nggak tahu nih Tugu Proklamasi itu di mana mereka tuh nggak tahu. 20.000 orang nggak mungkin di sana. Iya, dan 20.000 orang pengarahan massa seperti ini, transportasi yang disediakan, kemudian mereka akan menginap di mana, mereka makan apa dan sebagainya. Saya khawatir ini terjadi lagi seperti yang kemarin-kemarin Mas Hersu di mana ada pengerahan massa dan kemudian ada spill-spill begitu yang kemudian mereka mengungkap wah mereka sebelum pergi ke sana ternyata ada di lapangan BUMN ini begitu. Saya pun Hmm. ada fotonya Mas Hersu, cuman Hmm. nggak enak aja karena memang itu yang memberikan adalah orang dalam BUMN juga begitu kan. Secara diam-diam loh, oh berarti sebelum diangkut ke sana iya mereka kemudian diambil pakai mobil ke situ. Jadi memang ada pengerahan-pengerahan massa itu memang ada. Kemudian ada juga misalnya yang nantinya pasti akan ada terungkap Mas Hersu seperti misalnya jadi yang datang dari sini berapa nanti akan disediakan hotel ini apa dan sebagainya menginapnya dari sejak kapan apa bisnya begini. Jadi dan dari mana uangnya? 20.000 loh Mas Hersus di masa penuh banyak PHK seperti ini di Iya. mana menengah hancur, kelas menengah turun ke rentan miskin dan bahkan sudah banyak yang masuk ke dalam level miskin. Apakah mereka akan mengorbankan keluarganya hanya demi menjadi anggota pasukan berani matinya Pak Jokowi? Ini sangat-sangat tidak masuk akal. Ini namanya pembodohan. Kita digiring untuk percaya bahwa ada orang yang berani mati hanya untuk profil satu orang ini yang sudah mau lengser ini. Ini kan karena ketakutan Mas Hersu saya rasa. Dia ketakutan sudah mau lengser nanti tidak ada yang membela. Belum tentu Pak Prabowo yang katanya apapun yang terjadi pada Pak Jokowi kami ikut merasakan gitu kan kami pasti yang ikut apa namanya istilahnya kalau dicubit ya kami ikut merasakan sakitnya kan begitu ya itu wajar lah kata-kata seperti itu begitu tapi nantinya juga akan berbeda saya sih percaya itu pasti akan berbeda sekarang itu pemanis saja ngomong begitu Ya. begitu ya tapi nantinya kita melihat ini apa ya kita takutnya uang BUMN, CSR apa dan sebagainya itu diambil untuk pengerahan seperti ini. Iya, Seperti ini yang kan waktu itu duitnya gede ada kan di Mbak Agi ya. Dan ini proyek Iya, kan, ini proyek dan saya oh kira ya betul. yang datang pun juga belum tentu setelah itu dia mau berani mati enggak lah. Dia yang penting berani hidup dan kalau dibayar ya berani juga datang. Kan kira-kira gitu aja sebenarnya. Iya, dan di negara yang mereka kan klaimnya begini, kami berani mati untuk Pak Jokowi, kami ini apa pembela Pancasila. Emang Pak Jokowi identik dengan Pancasila begitu kan? Jadi ini pemecah belah juga Mas Hersu, cara-cara yang seperti ini begitu ya. Seolah-olah orang yang tidak ikut mereka itu tidak Pancasilais, orang yang tidak ikut mereka itu tidak NKRI begitu kan. Ini cara-cara yang sudah lapuk lah sebenarnya sudah jadul tapi dipakai lagi. Nah, sayangnya yang termakan adalah mereka yang memang apa tingkat pendidikannya itu ya kita masih 60%-an itu Nah, lulusan itu SD, PR SMP. pemerintahan berikutnya saya kira. PR berikutnya kita itu adalah menaikkan selain kesehatan dan sebagainya itu soal tingkat pendidikan dan literasi dari rakyat ini. Karena dengan Betul. IQ 78 itu memang mereka mohon maaf mereka ini mudah sekali dimanipulasi gitu ya. Dan ini yang Betul. kita khawatir banyak sekali pimpinan-pimpinan negara yang sengaja membiarkan level tingkat pendidikan rakyat kita seperti itu IQ-nya rendah supaya gampang dimobilisasi. Ini kan jahat. Kenapa? Karena kan konstitusi kita mengamanatkan bahwa tugas negara itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu sebenarnya yang jadi amanah dari konstitusi. Tapi kan kita tahu banyak sekali para pimpin yang demagog ini kan gitu dan dia memang sengaja untuk membiarkan rakyatnya bodoh dengan begitu mudah Betul. dimobilisasi, mudah cukup dengan bansos saja mereka udah nurut begitu. Itu yang Betul, terjadi betul. lagi.
Jadi selama itu Betul, tidak betul, diperbaiki, ini situasi akan terus-menerus seperti ini, Mbak. Selama tingkat pendidikan kita masih betul. rendah, akan terus seperti itu. Oke, Iya, kita kan memang sengaja seperti itu. Iya. kita pindah ke topik yang terakhir tadi ya, Mbak, yang kita bahas ya soal Mhm. DPRD itu. Tadi saya baca itu, ini kan yang kita baca saja pasti terjadi di mana-mana. Ada di Sampang, ada di Bangkalan, ada di Sumenep atau Bangkalan saya lupa. Pokoknya di Madura ada Ya, dua ya, di provinsi, Bangkalan, betul. Bangkalan Mhm. ya. Kemudian Mhm. ada di Subang ya, Mbak Agi, ada di Malang, ya, Ada ya di gitu. mana-mana. Di mana-mana banyak ini. Ini kan juga Mhm. salah satu yang penting kita soroti adalah praktek buruk dari mana bagaimana biaya politik kita sangat mahal ya. Politik kita mahal dan itu kaitannya dengan money politik tadi. Bayangkan Mhm. kita membayangkan orang mereka yang terpilih, Mbak. Ini Mhm. bisa menggadaikan SK-nya. Bagaimana yang tidak terpilih dan komposisi yang terpilih sama yang terpilih sama yang tidak terpilih ini lebih banyak yang tidak terpilih kan, Mbak Betul. Agi. Saya ingat jadi Betul. pernyataan apa dulu komika Abdur ya, dia menyatakan hanya orang gila ya maju karena berapa persen persentasenya yang lolos dan kalau makanya yang mereka-mereka ini nanti ada yang bunuh diri, mohon maaf ini jangan sampai terjadi, kemudian ada yang kemudian masuk rumah sakit jiwa, keluarga yang terlantar dan sebagainya. Ini memang ini harusnya jadi keprihatinan. Ini bukan anunya ya, akar penyebabnya saya kira bukan 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 karena mereka ini kemudian butuh duitnya, tetapi persoalannya bahwa eh, politik kita itu betul-betul biaya politik yang sangat mahal. Jadinya Betul. mereka dan ini duitnya kan gini, Mbak. Kan kalau mereka udah menggadaikan untuk mengembalikan uangnya, ya itu kan berarti kan penghasilan mereka nggak ada. Ya, Mbak Agi kalau habis untuk Iya, bayar kredit, nanti yang betul. terjadi ya mereka main proyek di Pasti. PRT. Itu yang Mhm. terjadi. Dan kemudian mereka Iya. di antara mereka kemudian akhirnya dicokok oleh KPK. Ini kalau kalau yang level begini KPK berani kalau anggota apalagi di PRT. Tapi kalau anaknya presiden KPK nggak berani. Iya, iya, memang politik di negara kita tuh berbiaya sangat mahal ya. Jadi kalau seandainya mau Lebaran seperti itu, yang ramai sekali orang mudik, itu antisipasinya di beberapa lokasi itu sudah mohon maaf ya, kenyataan memang demikian. Dan dulu apa namanya reporter-reporter itu sering melakukan liputan seperti itu. Seperti misalnya di daerah Puncak itu ada tempat yang memang sudah disiapkan untuk digali kuburnya sehingga penggali kubur begitu sudah disiapkan Mas Hersu pemakaman apa dan sebagainya karena memang berdasarkan pengalaman dari tahun ke tahun ada saja korban yang seperti itu apa kecelakaan dan sebagainya. Nah tapi kalau untuk apa pilkada terus kemudian pilek seperti ini yang disiapkan dokter-dokter di rumah sakit jiwa sudah menyiapkan karena memang dari tahun ke tahun itu selalu ada korban-korban yang mereka tidak terpilih menjadi anggota legislatif menjadi pimpinan daerah apa dan sebagainya itu yang masuk ke apa rumah sakit jiwa Mas Hersu itu sudah jadi liputan rutin kalau bagi kita termasuk kalau mau lebaran gitu kita datang ke tempat gadai yang pasti penuh dan sebagainya karena semuanya digadaikan untuk mudik apa dan sebagainya jadi itu fenomena yang ada di Indonesia yang paling parah itu ya itu tadi Mas Hersu menggadaikan SK yang artinya mereka akan apa mencari pendapatan sebanyak-banyak dari mana kalau yang namanya gaji anggota DPRD kan sudah pasti ya pasti dari proyek-proyek begitu dari jaringan mereka yang kemudian terbentuk setelah mereka menjabat dan kita sudah menjadi pengetahuan umum bahwa misalnya di sebuah daerah di sebuah kabupaten dia menjadi terpilih menjadi salah satu anggota DPRD di situ misalnya satu partai mendapatkan 5 kursi nah artinya dia akan mendapatkan jatah sekian persen proyek untuk ini itu sudah jadi pengetahuan umum Mas Hersu ini bukan fitnah tapi sudah pengetahuan umum saudara-saudara kita kerabat kita yang menjabat itu pun mereka bercerita seperti itu begitu Mas Hersu. Jadi memang ada jatah sekian persen itu untuk DPRD, sekian persen untuk kroni yang ini, kroni yang itu. Itu yang terjadi di Indonesia yang pemerintahan mendatang seperti Pak Prabowo jangan ikut menyumbang dengan menambah anggota Gerindra dan sebagainya Nah, ikut ke dalam itu begitu. ya. Harus mengurangi itu Pak Prabowo. Semoga Pak Prabowo mendengar hal ini ya. Ya, tapi kan persoalannya sekarang ini yang terpilih itu pun banyak sekali persoalan, terutama dalam banyak praktek ada satu anggota, satu keluarga gitu yang beberapa orang diantaranya itu semua jadi anggota di DPRD gitu ya. Dan ini kan benar-benar jadi kartel juga di situ ya. Jadi jadi dinasti juga. Dan yang lebih menarik ini terjadi di Jawa Tengah ini ya, yang ada seorang bapak dan anaknya terpilih begitu. Dan anaknya masih muda banget usianya 21 tahun gitu. Nanti ada baca sendiri deh itu ya. Tapi kemudian oleh dosen dan teman-teman mahasiswanya disepil. Ini anak orang kalau kuliahnya aja gak bener, kalau tugas-tugas gak pernah dikerjain, tiba-tiba dia terpilih jadi anggota DPRD. Kan serem banget Mbak kualitas kualitas anggota DPR kita seperti itu gitu.
Iya, dan dia ketika diwawancara pun dia terbata-bata Mas Ersu menyusun kalimatnya apa ya kira-kira poin apa yang harus saya tonjolkan begitu kan? Karena memang katanya dia ditawari dari Gerindra loh ini Iya, iya, partainya. iya, iya. Ya, katanya dia ditawarkan yuk maju begitu dia masih nggak mau yuk maju akhirnya pada akhirnya oh udah deh saya maju saja dan akhirnya terpilih. Nah, Awalnya inspirasinya itu apa namanya ini Mbak apa berawal dari waktu itu ketika masih masa kuliah, ya sebenarnya juga sekarang masih kuliah juga, dan kan waktu masa-masa pendaftaran itu kan, masa-masa pendaftaran saya sempat ditawari tapi awalnya nggak mau Mbak. Berjalan waktu saya istihoroh, alhamdulillah kok ternyata saya dapat tanda-tanda ya, kurang tahu tanda seperti apa, saya cuma kayak melihat mimpi tapi saya yakin ketika bangun saya yakin saya kok harus maju gitu Mbak. Dan pada saat itu ketika saya ditawari kembali ya saya bilang ke pihak partai juga, saya sampaikan saya siap untuk maju di provinsi Habil 13. tawaran Ya. dari Parpol Mas. Tawaran dari Parpol juga. Ya, tawaran dari Parpol. Dari Demokrat ya berarti Mas ya? Bukan, saya dari fraksi Gerindra, Mbak, Partai Gerindra. Strateginya waktu kemarin pas pemilu. Kalau strategi saya lebih fokus ke jaringannya anak-anak milenial Pak, milenial dan juga Gen Z. Kan melihat saya usia kan juga masih muda ya, relatif ya masih 22 tahun saya Mbak usia. Jadi saya tetap jaringannya ya mencari yang usia-usia muda, 21, 20, ya pokoknya mulai dari 17 ke atas lah yang bisa mencoblos. Kuliahnya di mana? Saya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Mbak. Ya. Tapi jurusan Jurusannya Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Politik. asli mana Mas? Saya aslinya Batang, Jawa Tengah ya, tapi saya tampil 13 Mbak. Meliputi Batang, kota Kabupaten Pekalongan sama Kabupaten Pemalang. Ya. Perolehan suara? Perolehan suara kemarin 24.000. Tapi saya alhamdulillah dapat 2 kursi, satu kursi pertama itu Pak Iskandar, saya kursi kedua. Ya ini mengindikasikan karena bapaknya sudah menjadi anggota DPRD begitu kan dan bapaknya akhirnya terpilih lagi ngajak anaknya juga untuk kontestasi yang berikutnya. Ini memperlihatkan bahwa di Indonesia ini memang uang itu sangat berpengaruh. Mereka yang tidak memiliki money gitu di tangannya, maka jangan berharap deh untuk bisa terpilih begitu Mas Ersul. Ini memperlihatkan hal tersebut kan. Jadi memang sudah sangat-sangat parah lah. Saya yakin ini bukan artinya mengecilkan anak muda ini ya, tapi kalau seandainya anak muda ini yang anak yang berprestasi, misalnya seperti yang kita lihat kemarin yang anak-anak BEM, kemudian ketua BEM ketika dia diundang untuk melihat apa sih isi otaknya, apa sih visi misinya ke depan, dan ternyata mereka memang bisa mengelaborasi itu, mereka berani berhadapan dengan siapapun ketika ditanya, mereka attitude-nya juga bagus, begitu Mas Ersu, dan bacaannya bukunya apa dan sebagainya, mereka juga melakukan pengabdian